Shalom, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat di gereja dan jemaat yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Ibadah minggu pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Wenli Mandali, MMG MTH. Ibadah minggu ini mengambil tema Tuhan menguji batin dan hati yang diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari nyanyian jemaat PKJ nomor 8 ayat 1 sampai 2, Bukalah Gapura Indah. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja. Shalom. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita di minggu ini terambil dari Yeremia 11 ayatnya yang ke-20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah nas pembimbing kita di saat ini. Mari kita sambut dengan pujian nyanyian Kirim Jemaat 293, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Puji Yesus. Kasih
marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan kerendahan hati dan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Amin. Berdasarkan firman Allah ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ 202 ayat yang pertama, Yesusku juru selamatku.
Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 56 ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-9, Yang Maha Kasih. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di gereja dan di rumah, saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 11 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, begitu besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami sehingga saat ini kami datang padamu Tuhan dalam ibadah kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan setiap kami hikmat daripadamu Tuhan, agar setiap apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Buat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, Tuhan juga berikan hikmat buat hamba, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba menjadi kekuatan dan sukacita buat setiap jemaat yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di rumah dan di gereja, Yeremia 11, pasal 11 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam hidupnya. Haleluya.
Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Luar biasa. Sehat? Amin. Ada sukacita? Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua penuh dengan sukacita, walaupun masing-masing kita berjalan dengan pergumulan kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap datang beribadah pada Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu taat dan setia pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kitab Yeremia, kitab yang berisi nubuat Nabi Yeremia, Nabi yang dipanggil Tuhan menjadi nabi dan memulai pekerjaannya di masa pemerintahan Yosia bin Amon. Bisa dilihat dalam Yeremia 1 ayat 2. Yeremia dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Yehuda. Pada waktu itu, bangsa Yehuda adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala dan tidak mau menurut. Sehingga Yeremia memperkenalkan Tuhan sebagai pribadi yang sabar, yang suci, dan penyayang umatnya. Itu pun Tuhan yang kita kenal. Betul ya Bapak Ibu? Tuhan yang begitu penyayang, yang sabar buat kita. Lebih dari itu, Yeremia menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta yang berdaulat atas segala bangsa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang berada di gereja dan di rumah, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Yeremia sebagai nabi utusan Tuhan. Yeremia mengalami banyak tantangan dan persoalan, tetapi Yeremia tidak berhenti dan tetap setia menyuarakan pesan Tuhan. Dalam bacaan kita saat ini, Yeremia 11 ayat 18 sampai 20, kita melihat Yeremia sedang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Anatot, dan konsekuensinya yaitu adalah nyawanya terancam. Konsekuensi dari apa yang dia harus jalankan. Yeremia terkejut karena orang Anatot, kampung halamannya, sedang berencana untuk membunuhnya. Mereka ingin membungkam Yeremia. Karena apa? Yang pertama, masalah ekonomis. Kutukan Yeremia terhadap penyembahan berhala akan merugikan bisnis para pembuat berhala. Yang kedua, masalah religius. Pesan malapetaka penderitaan membuat bangsa itu merasa tertekan dan bersalah. Yang ketiga, saat itu adalah masalah politis. Yeremia terang-terangan menegur politik munafik mereka. Dan terakhir, Bapak Ibu, adalah masalah pribadi. Bangsa itu membenci dia karena tidak menyikapkan kesalahan mereka, karena telah menyikapkan kesalahan mereka. Sehingga mereka membenci Yeremia. Mereka merencanakan yang jahat buat Yeremia. Bahkan mereka mau membunuh dia. Yeremia memiliki dua pilihan saat itu. Yang pertama, bagaimana dia harus lari dan bersembunyi. Atau yang kedua, dia berseru pada Tuhan. Dia berseru pada Allah. Dan kita tahu saat itu Yeremia, apa yang Yeremia lakukan, yaitu dia berseru kepada Allah. Sehingga Allah menjawabnya. Begitu berat, dia tahu begitu berat menjalani panggilan Tuhan kepadanya, sehingga dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-20, tetapi Tuhan yang menguji batin dan hati. Dalam keterbatasannya, Bapak Ibu, ia sadar bahwa panggilan Tuhan itu tidak mudah. Sehingga dia tidak main-main dengan yang namanya panggilan Tuhan. Begitupun dengan kita saat ini. Panggilan Tuhan ada buat masing-masing kita. Sehingga panggilan Tuhan itu tidak mudah. Seperti Yeremia saat itu, bahkan nyawanya terancam, Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi kita saat ini, apa yang terancam? Apakah nyawa kita terancam? Atau kita terancam kehilangan status sosial kita? Atau kita terancam kekayaan kita?
Atau apa yang kita merasa terancam, sehingga apa yang membuat kita tidak setia pada Tuhan. Kalau Yeremia saat itu dia tidak lari bersembunyi, tapi dia datang berseru pada Tuhan. Dan Tuhan datang, Tuhan menjawabnya. Menjawab seruannya itu. Seperti Yeremia kita bisa lari, Bapak Ibu, bersembunyi. Ketika menghadapi orang-orang yang merencanakan jahat pada kita, kita lari. Atau kita mau berseru pada Allah untuk memohon pertolongannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah berada dalam situasi seperti ini. Di saat ada yang merencanakan jahat buat Bapak Ibu, pilihan ada pada kita. Di saat kita menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, pilihan ada pada kita. Kadang kita bilang kita lari bersembunyi karena kita setia pada Tuhan. Tapi saya mau katakan saat ini bahwa bersembunyi membuat pesan kita tidak dihormati. Tetapi datang pada Tuhan, datang pada Allah berarti membiarkan kita memperkuat pesan kita pada Allah. Sehingga dalam Mazmur 118 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kata pemazmur. Sehingga buat kita saat ini, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang ada di gereja dan di rumah tidak perlu takut dan khawatir, tidak perlu lari. Tapi datang berseru pada Allah. Allah yang sama. Di saat kita menghadapi keadaan yang sangat sulit, di saat kita menghadapi tantangan, di saat kita menjalani setiap pekerjaan pelayanan kita dan nyawa kita menjadi taruhannya, apa yang kita buat? Berseru kepada Allah. Jangan lari. Sehingga di saat kita berseru kepada Allah, Allah menjawab seruan kita. Apa yang harus kita khawatir? Pemazmur bilang jangan khawatir. Tuhan di pihakku menolong aku. Tuhan di pihak Bapak Ibu dan saya. Tuhan juga akan menolong Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Sehingga apa yang harus kita khawatirkan? Tidak ada. Menjalani kehidupan saat ini, Tuhan tetap ada dengan Bapak Ibu dan saya. Melewati masa pandemi COVID-19. Melewati dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan lari kepada yang lain. Jangan mengandalkan kekuatan yang lain, tetapi tetap berseru kepada Allah. Dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya seruan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada titik di mana kita harus membuat pilihan itu. Kita mau lari atau kita harus berseru. Di saat kita mengambil keputusan itu, kita harus menghayati panggilan Tuhan kepada kita dan tidak berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti berseru dan jangan berhenti sebelum berusaha untuk menghadapi keadaan tersebut. Sebab Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin Bapak Ibu. Yakin dan percaya itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan kita sering meninggalkan Tuhan. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Karena keadaan kita baik-baik saja. Pertama, karena kita diberkati. Yang kedua, kenapa kita meninggalkan Tuhan? Karena kita merasa jawaban Tuhan itu terlalu lama. Seruan kita, jawaban dari seruan kita itu terlalu lama sehingga kita mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa kita meninggalkan Tuhan? Karena kita tidak taat dan setia pada Tuhan. Sehingga mau dikatakan di sini, jangan pernah meninggalkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita
yakin dan percaya Tuhan menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah ragu, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di saat kita pun tidak setia pada Dia. Sehingga dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31, Yesus berkata dengan tegas. Ini agak sedikit tegas, ini agak sedikit ya. Kalau saya mau bilang bahwa Yesus berkata dengan ekstrim buat mereka saat itu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Berarti Tuhan Yesus bilang kita semua sangat berharga. Apa yang harus kita khawatirkan? Tidak ada Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Yang harus Bapak Ibu dan saya ingat adalah Bapak Ibu dan saya adalah utusan Tuhan yang berkarya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam pekerjaan dan setiap pelayanan. Jangan berjalan dengan kesombongan diri. Jangan berjalan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan bilang bahwa saya mampu karena saya punya jabatan, status sosial yang tinggi. Jangan bilang bahwa saya mampu karena saya punya uang yang banyak. Jangan bilang saya mampu karena saya bisa mengatasi semua masalah karena saya pintar. Jangan bilang kalau saya mampu karena saat ini saya tidak membutuhkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tetapi berjalanlah dengan penuh kerendahan hati. Karena kita mampu menghadapi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Karena kita mampu menghadapi semua yang kita hadapi dalam setiap tugas dan panggilan tanggung jawab kita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Itu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Apa yang kita punya itu Tuhan kasih, Tuhan beri. Sehingga apa yang harus kita sombongkan dari dalam diri kita? Tidak ada Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tidak ada. Satu hal yang harus kita buat. Kita berjalan dengan penuh kerendahan hati dan selalu meminta pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, apapun itu. Karena siapapun yang merencanakan jahat dan berbuat jahat untuk kita, doakan mereka, ampuni mereka. Dan yang pasti berserulah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Atau pilihan pada kita. Siapapun yang merencanakan jahat dan berbuat jahat pada kita, apakah kita harus balas? Pilihan. Yesus katakan, doakanlah mereka. Minta berkat turun atas mereka. Jangan membalas. Sehingga pilihan ada pada kita. Kita berdoa untuk mereka atau kita merencanakan jahat, berarti kita sama seperti mereka. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi tidak sama dengan orang yang merencanakan jahat buat Bapak Ibu. Sehingga apa? Doakan mereka. Ampuni mereka. Dan berserulah kepada Tuhan. Karena biarlah Tuhan yang berperkara atas mereka. Sehingga dalam Yeremia 11 ayat 20 bacaan kita saat ini, Yeremia katakan, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Dan Paulus katakan buat jemaat di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi,
Saya mau katakan Tuhan Yesus ada beserta kita baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Sehingga apa yang harus kita buat? Lakukan bagian kita dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Apa yang harus kita buat? Tetap taat dan setia pada Tuhan. Apa yang kita buat? Kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita selalu berjalan bersama Tuhan dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Kadang kita susah bersyukur di dalam keadaan susah. Tapi sangat gampang kita bersyukur di keadaan senang, penuh dengan berkat. Kita menaikkan syukur pada Tuhan. Tetapi apakah dalam keadaan yang susah, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang membuat kita jatuh, apakah kita tetap bisa berseru pada Tuhan? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan? Apakah kita tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Ini pilihan, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Jemaat Pok Citergren yang berada di rumah dan di gereja tetap taat dan setia pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan tidak pernah jauh meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Karena apa yang Dia lakukan dalam setiap kehidupan kita, apa yang Dia kehendaki itu adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan, sekali lagi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Ibu Jemaat yang dikasihinya. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan mendengar renungan yang dibawakan oleh paduan suara Joyful dan dipersembahkan dengan renungan dan pujian. Kepada paduan suara Joyful, saya persilakan.
kasih atas pujian penyembahannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari paduan suara Joyful. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan salibkan mati dan kubur, turun ke langit. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya mempersilakan Bapak Ibu Jemaat untuk duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, membawa setiap doa dan pergumulan kita. Syafaat kita buat Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Marilah kita naikkan doa-doa permohonan kita dalam syafaat kita saat ini, dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini Tuhan ada bersama-sama kami dalam setiap ibadah kami. Dengan penuh sukacita kami beribadah padamu Tuhan, sehingga kami memuji, menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang kami dengar, kami baca dan kami dengar, bisa kami mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari, terlebih khususnya lagi menjadi kekuatan dan sukacita buat setiap kami untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Biarlah kami tetap taat dan setia padamu Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga di saat kami menghadapi situasi yang sangat sulit, kami berseru padamu Tuhan dan kami tidak lari. Sehingga di saat kami menghadapi orang-orang yang merencanakan jahat buat kami, bahkan mengancam nyawa kami sekalipun, kami tidak lari dan kami hanya berseru pada Tuhan. Tuhan, Tuhan, mari tolong kami. Kami hanya bisa berseru pada Tuhan dan Tuhan yang melakukan menurut kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menjawab setiap seruan kami. Seperti Yeremia pada saat itu. Tuhan Yesus, biarlah setiap pergumulan masing-masing kami yang ada di gereja maupun di rumah, kami bawa padamu Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun, keyakinan kami bahwa Tuhan menjawab seturut cinta dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat keluarga, seluruh jemaat dan keluarga Gereja Pok Citra Grand, agar Tuhan diberikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Senang dan susah mereka selalu ada bersama-sama dengan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami di saat kami dalam keadaan senang maupun susah. Sehingga biarlah setiap jemaat dan keluarga yang ada di Gereja Pok Citra Grand ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, selalu mengandalkan Tuhan taat dan setia untuk menghadapi setiap pergumulan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka bisa memikul pergumulan mereka padamu Tuhan.
Biarlah mereka bisa memikul setiap beban pergumulan itu dengan tidak kurang suatu apapun. Dengan sukacita mereka menjalani setiap kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang sedang lemah tubuh atau sakit. Dalam masa tua, Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Ngeriati Rosita Boru Simangungsong, Bapak Parbuntian Purba, ayanda dari Ibu Pendeta Deni Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar atau Ibu Mertua Bapak Penatua Hamonangan Sianipar, Oma Preskilas Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu dari Bapak Daniel Siahaan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sakit dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Ada Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, Ibu mertua Bapak Penatua Parulian Sitio dalam masa perawatan di rumah. Ibu Neti Novita Saragi, adik dari Ibu Penatua Rumah Saragi, dalam masa perawatan di rumah sakit RSCM. Begitupun jemaat dalam masa pemulihan, Ibu Rengsina Borus Limbong, Kumpung Daril Boru, ibunda dari Bapak Penatua Lahmot Banjirio Sinaga. Tuhan Yesus mau ada bersama-sama dengan mereka dalam masa pemulihan dan penyembuhan mereka. Tuhan mau menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Tuhan Yesus berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum, sehingga proses penyembuhan pemulihan itu berlangsung dengan baik dan cepat menurut waktu Tuhan. Begitupun jemaat lain yang tidak disebut namanya satu persatu. Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan juga ada dalam proses penyembuhan dan pemulihan mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat opa oma lansia, janda duda dan yatim piatu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan sukacita yang melimpah buat mereka dalam melewati setiap kehidupan mereka. Berikan kesehatan yang baik. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit juga Tuhan mau sembuhkan. Jangan jauh daripada mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan sukacita dan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa buat saudari Caroline, Keisha, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan yang baik, ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Begitupun kami berdoa buat anak-anak yang menjalani sekolah tatap muka dan memasuki masa ujian tengah semester. Tuhan berikan hikmat buat mereka supaya mereka menjalani sekolah dengan baik, melewati, mengerjakan ujian tengah semester mereka dengan baik. Hikmat daripadamu Tuhan supaya mereka mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, terlebih khusus dalam studi mereka saat ini. Tuhan Yesus berkati mereka, anak-anak kami. Kami berdoa buat kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan Yesus, hamba yakin dan percaya Engkau menyediakan yang terbaik buat mereka dan tidak pernah salah dan tidak pernah kurang apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka. Sehingga di saat ini mereka hanya taat dan setia mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, dan Tuhan Yesus berkati setiap yang mereka rencanakan. Biarlah hamba yakin dan percaya apa yang mereka rencanakan ada dalam kehendak-Mu Tuhan, supaya yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah yang baik, karena hamba yakin dan percaya apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami adalah yang terbaik. Kami berdoa Tuhan buat program kerja Gereja Pok Citra Grand masa pelayanan tahun 2021. Biarlah setiap program kerja Gereja Pok Citra Grand dapat melayani jemaat Pok Citra Grand dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik buat jemaat ini dan buat dunia ini. Tuhan Yesus, hamba serahkan program kerja Pok Citra Grand ke dalam tangan-Mu. Tuhan taruh setiap hikmat buat setiap para pelayan di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Gembala Yosefin, dan pendeta bantu Ibu Pendeta Tini, majelis, admin, auditor, kostor, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Hamba berdoa buat para pelayan ini Tuhan Yesus.
Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan mereka dapat segala mara bahaya, rintangan, halangan, penyakit, kecelakaan, sampai pada maut sekalipun dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan di gereja ini, Tuhan Yesus. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah takut akan Tuhan, hikmat daripadamu Tuhan yang mereka andalkan, bukan kekuatan dan kepintaran mereka. Hamba mohon dengan penuh kerendahan hati, Bapa berkati setiap apa yang mereka lakukan, dan hamba yakin dan percaya itulah yang terbaik buat jemaat ini, Tuhan Yesus. Rencana pembangunan gereja POK 2 Citra Grand agar lancar dan Tuhan Yesus mudahkan pekerjaan itu, pembangunan itu. Segala hal yang dibutuhkan, dana, segala hal yang diperlukan, kami mohon dengan penuh kerendahan hati. Bapa mau mempersiapkan segala sesuatu itu berjalan dengan baik tepat pada waktunya. Biarlah proses pembangunan gereja POK 2 Citra Grand berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Berkati setiap orang yang terlibat dalam pembangunan gereja POK 2 ini, Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat para penderita COVID-19 dan keluarga yang ada di jemaat POK Citra Grand ini, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan sukacita yang melimpah. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, dan Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka untuk melewati COVID-19 ini sehingga mereka bisa sembuh dan pulih. Tuhan Yesus berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Kami berdoa buat pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID-19. Biarlah hikmat daripadamu Tuhan menyadarkan kami mengikuti dan melakukan vaksinasi ini, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan jangan jauh daripada kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Apa yang dilakukan pemerintah kami yakin dan percaya itu adalah apa yang Kau perintahkan, Tuhan. Sehingga kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan dan tim penanganan pandemi COVID-19, secara khusus Jemaat POK Citra Grand yang ikut melayani di garda depan. Tuhan Yesus berikan hikmat buat mereka, Tuhan Yesus jaga lindungi mereka, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, berikan kesehatan yang baik buat mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, dengan kuasa-Mu, supaya apa yang mereka lakukan mereka layani dengan takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Berkati keluarga mereka Tuhan di saat mereka meninggalkan keluarga mereka. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa buat keadaan bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya pandemi ini cepat berlalu, ekonomi bangsa kita dipulihkan dan dapat menjalani kondisi tatanan kehidupan yang baru dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah masa pandemi COVID-19 ini berlalu menurut waktu Tuhan. Kami hanya bisa berminta dan bermohon Tuhan, biarlah berlalu dengan cepat, sehingga kami menjalani kehidupan kami yang baru ini dengan penuh sukacita. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik supaya kami bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun, dengan taat dan setia padamu Tuhan. Bagi setiap orang yang merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus, hamba minta dan bermohon Tuhan Yesus, berkati mereka. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, jangan jauh daripada mereka. Jaga lindungi mereka. Buka pintu berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa setiap pergumulan kami padamu Tuhan. Membawa setiap syafaat kami, pribadi kami, keluarga kami bawa padamu Tuhan. Dengan iman percaya kami, Tuhan menjawab tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Sehingga kami hanya bermohon, ampunilah kami akan kesalahan kami yang telah kami perbuat melalui titah dan kehendak-Mu, sengaja maupun tidak sengaja, supaya doa kami jangan terhalang karena dosa kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami dan bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di gereja, persembahan dapat dikumpulkan dalam kotak persembahan. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code link dan nomor rekening gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Allah Bapa telah melimpahi kita dengan berkat anugerah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, ayat 1, 2, dan 3, Ku beri persembahan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari ayat 3.
marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, atas perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan altar-Mu, mempersembahkan korban syukur. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun Engkau mengutus kami untuk melayani. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami naikkan doa syukur ini dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Wenli Mandali, SMG, MTH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, pengisi pujian dari Paduan Suara Joyful, perangkai bunga Ibu Evita, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Setiap tahun, minggu pertama bulan Oktober, gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan Perjamuan Kudus serentak untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19, Gereja POK akan mengadakan Perjamuan Kudus secara on-site dan online. Bagi jemaat yang ingin mengikuti Perjamuan Kudus secara online, dapat menghubungi majelis atau admin gereja untuk pengambilan anggur dan hosti. Pengambilan dimulai dari hari Senin tanggal 27 September 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau yang disingkat dengan HPKD dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia atau HPII. Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui Perjamuan Kudus adalah persekutuan misional. Oleh karena itu, sebagian persembahan yang terhimpun pada tanggal 3 Oktober 2021 nanti diharapkan dapat menopang pekabaran Injil di wilayah-wilayah terpencil yang akan diserahkan melalui PGI dan PGIW Jawa Barat. Bulan Budaya. Selama bulan Oktober, Gereja POK Citra Grand akan mengadakan Bulan Budaya di mana ibadah Minggu pagi akan dilaksanakan akan diwarnai dengan nuansa budaya daerah-daerah di Indonesia. Budaya dan bahasa yang akan mewarnai ibadah selama Bulan Budaya yaitu minggu pertama diisi dengan budaya dan bahasa dari Sumatera, minggu kedua dari Jawa, minggu ketiga Indonesia bagian tengah, dan terakhir minggu keempat Indonesia bagian timur. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan ingat selalu firman-Nya serta kerjakanlah di dalam kehidupanmu hari lepas hari dimanapun engkau diutus. Mari kita menyanyi dari Kinu Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2, selamat di tangan Yesus.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi yang berada di gereja dan yang berada di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu pagi ini telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.